Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nureni Kartika Medi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran, pendidikan, perspektif dari Arthur Schopenhauer. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang biografi Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer merupakan seorang filsuf yang berasal dari Jerman. Beliau dikenal dengan nama Schopenhauer, di mana beliau menempuh pendidikan di Jerman, Prancis, dan juga Inggris. Beliau banyak dikenal karena merupakan salah satu tokoh filsafat yang mempunyai banyak karya, di mana karyanya itu terkenang dan sampai sekarang itu dijadikan acuan untuk belajar ilmu filsafat. Beliau lahir di Jerman, di Danzig pada tanggal 22 Februari tahun 1788, di mana ayahnya beliau yang bernama Heinrich Floris Schopenhauer dan ibunya bernama Johanna Troistner merupakan keluarga pengusaha. Beliau sering berpindah-pindah sekolah, dari sekolah dagang, sekolah kedokteran, sekolah filsafat. Nah, di sana beliau lebih menggandrungi dan menekuni filsafat, karena filsafat itu merupakan bidang yang cocok dengan beliau. Pada tahun 1807 ayahnya meninggal karena bunuh diri. Lanjut, Schopenhauer pindah ke daerah kota dan mempelajari bahasa Yunani hingga mampu membaca bahasa Yunani secara fasih. Pada riwayat pendidikan beliau menempuh pendidikannya pertama di University of Göttingen dengan mengambil fakultas kedokteran. Ketika itu beliau juga mengambil ilmu filsafat dengan masa jenjang 2 tahun. Setelah lulus, beliau belajar di University of Berlin pada tahun 1762 sampai 1814. Di sana beliau belajar tentang ilmu keguruan, ilmu fisika, astronomi, psikologi, zoologi, fisikologi, arkeologi, sastra. Dan pada saat umurnya 25 tahun beliau menyelesaikan prestasinya itu dengan nama The Fourfold Root of the Principle of Sufficient Reason. Nah, pada tahun 1813. Setelah itu beliau dianugerahi gelar dokter filsafat. Nah, yang kedua, pendidikan perspektif dari Arthur Schopenhauer. Beliau dikenal dengan tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fathul Gufron. Di sini saya dari kelompok 8 akan meneruskan presentasi dari teman saya, dan saya di sini akan membahas tentang pemikiran pendidikan Islam menurut Fazlur Rahman. Ya, mungkin sudah banyak teman-teman yang tahu siapa itu Fazlur Rahman. Merupakan tokoh pembaru Islam di masa neomodernis, dan Fazlur Rahman merupakan tokoh yang lahir di Hazara, Pakistan pada 21 September 1919. Kemudian ia tumbuh dan berkembang dengan latar pendidikan tradisional. Fazlur Rahman merupakan tokoh yang berasal dari keluarga yang bermazhab Hanafi, yang di mana mazhab Hanafi ini juga sangat mementingkan terkait tentang intelektual, dan tentu saja intelektual dalam Islam. Fazlur Rahman merupakan lahir dari keluarga yang terdidik. Fazlur Rahman bisa dilihat karena pada usia 10 tahun ia telah menghafal Al-Quran. Ini merupakan salah satu latar belakang yang luar biasa dari tokoh pemikir pendidikan Islam. Ya, itu mungkin biografi singkat dari Fazlur Rahman. Nah, selanjutnya kita akan memasuki di mana konsep dasar pemikiran dari Fazlur Rahman terhadap pendidikan agama Islam sendiri. Menurut Fazlur Rahman, pendidikan itu mencakup dua pengertian, yakni pendidikan dalam pengertian praktis. Ini bisa dilihat dalam pondok pesantren, madrasah, dan lain sebagainya. Ini menurut pandangan Fazlur Rahman. Yang kedua, pendidikan Islam dalam arti intelektual. Ini bisa dilihat biasanya di dalam kampus,
dan perguruan tinggi yang dimana mahasiswanya dipikir ataupun dituntut lebih tepatnya, yakni dituntut untuk berpikir secara intelektual, secara kritis, secara mendalam, radikal. Ini secara radikal, secara mendalam berarti bukan kok radikalisme, tapi secara radikal, yakni secara mendalam. Pendidikan ini mengalami banyak problem, yakni problem yang pertama menurut Fazlur Rahman merupakan problem ideologis, yang kedua dualisme sistem pendidikan, yang ketiga bahasa, dan yang keempat adalah masalah metode dari pendidikan itu sendiri. Dan menurut Fazlur Rahman, upaya pembaruan pendidikan Islam ini dapat ditempuh dengan cara membangkitkan ideologi, yang dimana ideologi yang tadi itu sudah dijelaskan sebagai problem ini diangkat atau dibangkitkan ya, bagi umat Islam tentang pentingnya belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan, bukan cuma belajar tetapi juga mengembangkannya. Yang kedua, berusaha mengikis dualisme sistem pendidikan Islam. Pada satu sisi ada pendidikan tradisional dan pada sisi lain yakni pendidikan modern, sekuler. Karena ini perlu adanya upaya untuk mengintegrasi sebuah pendidikan ini. Yang dimaksud integrasi adalah sebuah penyatuan dari pendidikan itu sendiri. Jadi nggak ada pemisahan, ataupun ketika ini terjadi sebuah pemisahan akan menyebabkan dikotomi terhadap ilmu pengetahuan. Jadi ini ingin disatukan oleh Fazlur Rahman agar ini menjadi sebuah pendidikan agama Islam ini di jalan yang lebih maju. Yang ketiga yakni tentang bahasa, menyadari bahwasanya pentingnya bahasa. Karena apa? Dalam bahasa ini sangatlah urgent dalam sebuah pendidikan. Karena keorsinilan pendapat-pendapat tokoh-tokoh itu juga bisa dilihat dari bahasa yang digunakan dia. Jadi ini sangat penting bagi kemajuan pendidikan agama Islam sendiri. Yang terakhir yakni di bidang metode, yakni beralih yang mana dahulu itu hanya memakai metode menghafal, lalu ke metode yang memahami dan menganalisis. Jadi bukan ada dikotomi terhadap pengetahuan yang dia ambil ataupun pengetahuan yang dia serap. Bukan cuma kita menghafal, tetapi juga harus memahami dan menganalisis agar ini dapat berkembang. Dan ini diharuskan supaya pendidikan agama Islam ini lebih maju. Kemunculan gagasan Fazlur Rahman ini tentang kontribusi terhadap modernisme pendidikan Islam dilatar belakangi oleh pengamatan pengembangan pendidikan Islam di era modern. Di era modern di negara seperti Turki, Mesir, Pakistan, dan Indonesia, di mana menurut Fazlur Rahman masih dihadapkan kepada beberapa problem, yakni tujuan pendidikan agama Islam yang tidak diarahkan kepada tujuan yang lebih positif, dikotomi sistem pendidikan Islam, rendahnya kualitas anak didik, sulitnya menemukan pendidik yang berkualitas dan profesional, serta memiliki pemikiran yang kreatif dan terpadu, dan minimnya buku-buku yang tersedia dalam perpustakaan. Ini akan menjadi problem hambatan bagi pendidikan agama Islam sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wallahul muwaffiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.